Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Muhammad Fikar Ibnu Junibrati dengan NIM 211000141144106. Oke, di sini saya dari Fakultas Teknik Angkatan 22 jurusan Teknik Geologi. Saya di sini untuk melaksanakan tugas IoT dari Pak Najib tentang apa itu Big Data. Nah, kalian udah tahu nggak sih apa itu Big Data? Nah, Big Data adalah seluruh data yang terhubung satu sama lain dalam internet. Kumpulan data-data ini disebut juga Big Data. Nah, Big Data itu sendiri adalah kumpulan atau himpunan data yang bervariasi dalam jumlah sangat besar dan tidak mampu diolah oleh sistem komputer atau perangkat konvensional biasa. Oke, lanjut. Konsep Big Data. Konsep Big Data ada tiga. Yang pertama ada integrasi, kedua adalah pengolahan data, ketiga adalah analisis data. Oke, integrasi data adalah suatu proses untuk mengumpulkan data yang telah dibuat yang akan menjadi big data. Contohnya, yaitu data website pada toko online yang berasal dari pendaftaran akun baru atau daftar wishlist atau lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data adalah seluruh data yang dihasilkan harus benar dikelola dengan benar. Oke, baik secara proses penyimpanan maupun saat akan diakses kembali. Yang ketiga adalah analisis data. Nah, analisis data adalah semua data yang telah disimpan atau dikelompokkan sesuai jenis-jenisnya untuk kebutuhan selanjutnya. Oke, contohnya adalah riwayat belanja toko online yang ada di toko. Oke, lanjut. Pentingnya Big Data. Nah, kalian tahu kan pengertian tadi Big Data apa? Nah, pentingnya tuh buat apa sih? Nah, untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan sejumlah umum yang dihadapi perusahaan. Dengan dipicunya cepatnya volume informasi menjadi inti dalam menghubungkan segala dalam teknologi. Nah, pengimplementasinya adalah digunakan dalam semua industri. Selanjutnya adalah komponen data. Nah, komponen data ada 5. Yang pertama adalah volume, velocity, variety, volume, velocity. Selanjutnya adalah teknologi pada Big Data. Nah, teknologi pada Big Data ini adalah tidak bisa dilepaskan dari teknologi atau konsep open source. Nah, istilah Big Data ini terus bergaung seiring dengan pesatnya perkembangan. Nah, open source yang mendukungnya itu membuat Big Data lebih populer lagi. Nah, ada banyak teknologi yang terdapat dalam Big Data, itu adalah Apache Hadoop. Nah, Apache Hadoop adalah sebuah framework yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih besar secara distribusi dengan klaster komputer menggunakan model pengumpulan sederhana. Nah, Hadoop terinspirasi dari teknologi yang dimiliki oleh Google seperti Google File System dan Google Map Reduce. Nah, memiliki tiga hal utama. Yang pertama ialah sistem penyimpanan distribusi. Nah, Hadoop ini memiliki sebuah file sistem yang dinamakan Hadoop Distributed File System atau lebih dikenal dengan HDFS. HDFS adalah merupakan sistem penyimpanan file atau data yang terdistribusi dalam cluster Hadoop. Oke, yang kedua adalah framework pemrosesan data secara paralel dan distribusi. Nah, MapReduce adalah model pemrograman untuk melakukan pemrosesan data besar secara distribusi dalam cluster Hadoop. Kedua adalah resource management distribusi. Nah, ERN merupakan tools yang menangani resource management dan penjadwalan proses dalam cluster Hadoop. Oke, selanjutnya adalah Apache Hive. Apache Hive adalah sebuah framework SQL yang berjalan di atas Hadoop. Nah, Hive mendukung bahasa pemrograman SQL yang memudahkan untuk melakukan query dan analisis data yang berukuran besar di atas Hadoop. Nah, selanjutnya ialah ada Apache Spark. Nah, Apache Spark merupakan framework komputasi terdistribusi yang dibangun untuk pemrosesan big data dengan kecepatan tinggi. Nah, Apache Spark memiliki algoritma itu sendiri. Nah, berbeda dengan MapReduce, tetapi dengan berjalan di atas Hadoop melalui YARN, Spark menyediakan API dalam skala Java, Python, dan SQL serta dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis proses secara efisien, termasuk proses ETL, data streaming, machine learning, komputasi graph, dan SQL. Oke, selanjutnya adalah Big Data Pipeline. Nah, untuk dapat menentukan nilai yang bermanfaat dan data harus. Nah, selain tiga teknologi yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak lagi yang bersifat open source. Contohnya adalah Hibernate, Cassandra, Presto, Storm, Flink, Navy, Scoop, Flame, Kafka, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analisis data di perusahaan migas. Nah, dalam makalah ini dilakukan kajian komprehensif terhadap penerapan big data analitik di industri migas. Nah, istilah big data ini disebut big data analysis atau business analytic. Dan mendefinisikan yang pertama ciri khas metode ini adalah volume yang tersedia hubungan data. Nah, karakteristik lain dalam big data adalah kecepatan, variasi, kebenaran, nilai, dan kompleksitas. Nah, karena perbaikan baru ini adalah perekaman data dengan kebutuhan untuk eksplorasi yang efisien dan operasi produktif, Big Data telah mendapatkan minat dan signifikasi dalam industri minyak dan gas. Untuk operasi eksplorasi, nah, peningkatan terbaru dalam perangkat seismik, jumlah data yang dihasilkan telah meningkat secara signifikan. Nah, telah dilakukan metode seperti analisis atau platform PCI, seperti Hadoop yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, dapat digunakan untuk menafiskan dan seismik data dan mikroseismik. Nah, dan tadi kasus di bidang pengeboran teknik, data diperoleh melalui keadaan pengeboran otomatis layanan penonton detektif. Nah, untuk sensor yang sering ada dalam makalah ini adalah sensor DHS, PDG dan DDSS telah meningkatkan karakterisasi dan simulasi reservoir. Nah, Big Data telah berhasil digunakan dalam rekayasa produksi di berbagai bidang seperti optimalisasi kinerja pompa submersible, listrik, dan teknik alokasi produktif. Oke, sekian dari saya. Saya Muhammad Fikar Ibnu Junibrati mengundurkan diri.